tema kita pada pagi hari ini, arsip adalah jendela ke masa lalu, kunci untuk memahami sejarah dan juga fondasi untuk masa depan. Serta satu bidang kearsipan, jadi ada 3 bidang. Kemudian juga ada perpustakaan digital. Kami punya ISMA Rangkap yang bisa diunduh di Play Store, Pusda Kabupaten Semarang atau perpustakaan. Kami punya beberapa ide karena kebetulan kami punya 3 kantor. Peta-peta juga ada, kemudian ada juga video, foto-foto, gambar yang lalu, rekaman suara juga ada. Halo Sobat Pemilih, berjumpa lagi dengan saya Reita dalam edisi ketiga Akapela, Aku, Kamu, Pemilu dan Pemilihan, sebuah podcast milik KPU Kabupaten Semarang untuk menjawab keingintahuanmu seputar pemilu dan pemilihan. Dengan tema kita pada pagi hari ini, arsip adalah jendela ke masa lalu, kunci untuk memahami sejarah dan juga fondasi untuk masa depan. Nah, Sobat Pemilih, untuk menjawab itu semua, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Ibu Yiyi Setianing Tias, SOS MT, selaku PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rita, Alhamdulillah baik, sehat dan tentunya bahagia bisa diundang hadir di Akapela ini. Terima kasih Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir di Akapela untuk berbagi informasi bersama teman-teman pemilih di rumah terkait dengan kearsipan dan juga kaitannya dengan pemilu dan pemilihan Ibu. Supaya teman pemilih juga lebih mengenal Bu Yiyi, bisakah mungkin diceritakan kepada teman pemilih di rumah biodata singkat Ibu dari awal karir sampai dengan posisi saat ini? Monggo Ibu. Iya. Matur nuwun Mbak Rita, izin ya pemirsa semuanya. Jadi saya Yiyi Setianing Tias, biasa dipanggil Bu Oyi. Ya, kami memulai karir sebagai PNS di Kabupaten Semarang tahun 1990. Waktu itu kami ada ditempatkan lulus dari APDN, kami ditempatkan di bagian Tapem. Kemudian dari Tapem kami mutasi ke Bapeda, dari Bapeda kemudian kami ke PKD, dari PKD sempat jadi sekcam di Ungaran Barat dan bersama dengan teman-teman KPU melaksanakan pemilihan umum tahun 2009. Ya. Kemudian dari Ungaran Barat kami kembali lagi ke Bapeda. Nah, di Bapeda kemudian 2018 kami mendapat tugas di Dinas Kominfo. Dan yang terakhir sejak tahun 2022 kami mendapat tugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang sebagai Kepala Bidang Kearsipan. Tahun 2025 kemarin kami mendapat amanah untuk menjadi sekretaris dan tahun ini mendapat tugas sebagai PLT Kepala Dinas. Begitu. Luar biasa panjang sekali pengalaman kerja Bu. Oh iya Bu. Iya, sudah mau purna. Jadi ini saat-saat terakhir menikmati perjalanan kedinasan. Semoga nanti bisa sampai pensiun dalam keadaan sehat. Amin. Selanjutnya mungkin bisa di-share pada kami profil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang serta layanan apa saja sih Bu yang bisa didapatkan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang itu sendiri. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Semarang tipe C. Kami terdiri dari 1 bidang sekretariat dan 1 bidang perpustakaan serta 1 bidang kearsipan. Jadi ada 3 bidang di sana dengan jumlah pegawai sekitar 60 orang. Kami mempunyai layanan untuk bidang kearsipan. Kita ada 3 layanan dari pendampingan arsip seperti yang sudah kita lakukan. Jadi kami dari tim kearsipan memberikan pendampingan pengelolaan kearsipan ke perangkat daerah. Kemudian juga ada restorasi atau laminasi arsip. Jadi untuk arsip-arsip yang kondisinya sudah tidak baik, rusak, biasanya semacam dokumen-dokumen penting seperti C-Desa, bisa kami restorasi, kami beri perawatan istilahnya, kemudian nanti bisa menjadi tidak rusak atau bagus kembali seperti sedia kala. Dan yang terakhir adalah untuk kegiatan konsultasi kearsipan. Ini macam-macam mengenai mulai dari penciptaan arsip, pengolahan sampai dengan pemusnahan arsip. Kemudian untuk bidang perpustakaan, kami punya layanan baca di tempat. Kita ada 2
layanan perpustakaan gedungnya, yang satu di Jalan Pemuda, yang satu lagi di Jalan, eee, Sugiyo Pranoto Ambarawa. Oh, Jadi di sebelah Ambarawa. terminal lama itu juga ada, Oh, layanan perpustakaan mhm, kami. Kemudian juga ada layanan mobil keliling, oke. perpustakaan keliling, ada 4 buah, namun yang satu kondisinya, kurang bagus, jadi ada 3, dan satu lagi yang baru ini inovasi kami adalah motor keliling, motor pintar. Jadi Mmm, selain mobil kita juga punya motor yang punya buku-buku keliling untuk, eee, apa ya, membuka stan atau di tempat-tempat umum seperti di alun-alun Kalirejo. Selain itu oke. juga kami punya layanan referensi untuk membantu penelusuran informasi, kemudian juga ada perpustakaan digital, kami punya ISMA Rangkap yang bisa diunduh di Play Store, Mhm, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca buku gratis di sana. Jadi mhm, tidak perlu datang ke perpustakaan, mhm. bisa di tempat manapun juga. Dan yang terbaru adalah kita punya Tiba Semar, titik baca Kabupaten Semarang. Kalau ini tidak perlu pakai download, Mhm, kita cukup, scan barcode, nanti kita juga bisa baca buku di sana. Nanti ke oke. depan kita kembangkan, semoga nanti di KPU juga bisa kami pasang sehingga nanti, bisa juga untuk layanan perpustakaan yang ada di KPU. Oke. Kemudian selain itu kami punya, kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana kalau selama ini kita mungkin tahu kalau perpustakaan itu hanya membaca atau mungkin menulis, mewarnai, tetapi kalau di TP BIS ini ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Mmm, Kami sudah menyelenggarakan pelatihan hantaran, pelatihan memasak, kemudian pelatihan bahasa Inggris, menggambar, mewarnai, bahkan sampai ke pembawa acara dan pranoto coro yang bahasa. oke. Gitu Mbak, sekilas kegiatan-kegiatan di, Dinas Dinas Kearsipan dan Kearsipan. Perpustakaan. Kami malah baru tahu nih, Bu. Jadi ternyata fokusnya nggak cuma sekedar kearsipan dan perpustakaan ya, juga Iya. kasih pelatihan-pelatihan Iya, ya? betul sekali, Oke. nggih. Itu biasanya menyasar kelompok apa, Bu? Jadi kalau untuk pelatihan yang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Mhm. kami biasanya membuka pendaftaran melalui IG. Bapak Ibu sudah follow belum IG kami? Ya, Oke, boleh di-follow, nanti boleh ada di-follow. nggih, Arpusda Kabupaten Semarang atau perpustakaan kami punya beberapa IG karena kebetulan Mhm, kami punya 3 kantor. Jadi bidang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini melaksanakan 2 urusan dengan 3 gedung layanan. Jadi mmm, ada di Jalan Pemuda, di dekat alun-alun lama, mhm. kemudian di Ambarawa yang perpustakaan, dan Depo Arsip Depo yang, arsip. Bapak Ibu juga sudah pernah kunjungi, tempat untuk menyimpan arsip, semacam itu. Jadi Oke, pesertanya biasanya dari masyarakat umum bisa, untuk oke. mengikuti siapa saja bisa. Berarti kita daftar secara mandiri gitu ya, Betul, Bu? nggih. Di Ya, IG monggo bisa dikepoin. oke, Kita ada, jadwalnya di sana, kemudian pelatihannya apa saja juga nanti bisa bisa. secara langsung mendaftar. Itu Oke, Mbak Rita. oke. Mhm. Teman-teman pilih tadi bisa ya kita, diikuti aja IG-nya, Dinas Kearsipan dan Perusahaan Kabupaten Semarang untuk tahu lebih jauh, item-item apa aja sih pelatihannya yang bisa diikuti, berikut jadwalnya mungkin di situ ada ya, Bu, ya? Ada, iya. Oke, oke teman, pemilih kalau kita bicara soal arsip, pasti di pikiran kita tuh kadang, tumpukan kertas yang menggunung, kemudian debu mungkin ya, Bu, Iya. sekitar seperti itu. Tapi tahukah sobat pemilih bahwa bentuk arsip itu ternyata tidak hanya berupa kertas saja, karena di sini sudah ada ahlinya, mungkin Bu Yiyi bisa lebih menjelaskan kepada kami secara lebih detail sebenarnya, pengertian arsip itu sendiri apa sih, Bu? Gitu, dan kemudian bentuk arsip itu berupa apa saja supaya teman-teman pemilih juga tahu nih kalau ternyata nggak cuma kertas aja loh bentuk arsip itu. Monggo, Ibu. Iya, matur nuwun, pertanyaan yang bagus sekali nggih. Memang kalau, kita bicara arsip, biasanya orang mengira arsip itu adalah tumpukan-tumpukan kertas yang Mhm, sudah tidak terpakai, biasanya untuk dipertimbangkan. iya, Dipertimbangkan itu ditimbang ya, Bu, ya? ditimbang. Tapi sebenarnya tidak. Jadi, kalau berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Mhm, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi. Jadi tidak hanya kertas, kemudian sesuai perkembangan teknologi dan informasi, komunikasi, dan dibuat diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, maupun perseorangan dalam mhm. pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jadi, tidak hanya kertas tapi berbagai macam media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Kemudian kalau dari bentuknya, itu sangat beragam. Jadi Mhm. ada arsip tekstual atau kertas seperti surat, dokumen, perjanjian, ada juga arsip yang kartografik atau keak kearsitekturan ya, seperti peta atau Mmm. gambar teknik atau arsip audiovisual juga ada seperti foto, rekaman suara, video, kemudian sampai arsip elektronik atau digital yang sekarang kita kembangkan ya, Mhm. melalui aplikasi yang banyak dihasilkan dari, pemerintah saat ini ya, aplikasi-aplikasi untuk mempermudah pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan juga Mmm. kemasyarakatan. Kemudian kalau dari fungsinya, arsip dibedakan menjadi 2, Mbak. Jadi ada arsip dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan. Jadi kita membuat surat itu juga sudah langsung sebagai arsip ini, Mmm. ini tapi masih dinamis karena masih digunakan. Gunakan. Ya, kemudian itu digunakan dalam sehari-hari masih kita pakai. Kemudian untuk arsip yang statis itu arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung, tapi masih mempunyai nilai kesejarahan ataupun nilai regulasinya. Misalnya Mmm. untuk aturan-aturan yang memang peraturan misalnya ya dari KPU dan itu masih dipakai, belum dicabut, masih Mmm. bisa digunakan itu untuk, sebagai arsip statis. Mhm. Jadi, itu bisa juga diserahkan kepada kami sebagai lembaga kearsipan daerah untuk disimpan di tempat kami. Jadi Oke. kalau dari KPU mungkin sudah tidak menggunakan, tetapi dia masih mempunyai nilai sejarah. Misalnya penetapan pemenang pemilu itu kan masih dipakai terus ya, Mhm. Mhm. daripada disimpan di sini bisa diserahkan kepada kami sebagai lembaga kearsipan. Begitu, Oke. Mbak. Oke. Berarti, teman-teman seperti tadi Bu Yiyi bilang bahwa bentuknya tuh nggak cuman kertas gitu, bahkan tadi ada peta ya Bu Ada ya, disebutkan, mungkin video video, seperti itu ya Bu. foto, Kalau untuk di Dinas audiovisual. Kearsipan sendiri ada Bu tempat penyimpanan khusus untuk arsip-arsip non kertas seperti itu? Ada Ya, ya? alhamdulillah, kami punya depo arsip yang seperti tadi kami sampaikan yang Mhm. Mhm. tempatnya ada di Jalan Kertosubroto, belakang Bapeda. Di sana kami selain menyimpan arsip kertas, kami juga menyimpan dokumen-dokumen tadi, peta-peta juga ada, kemudian Mmm. ada juga video, video-video, foto-foto gambar yang lalu, rekaman suara juga ada, Gitu. kemudian ada juga uang kertas lama, dokumen-dokumen Mmm. itu juga ada. Cuman memang mungkin belum selengkap mungkin kalau yang di tempat lain ya, karena Oke. keterbatasan, ruang kami. Tapi kami punya itu. Jadi kalau teman pemilih mau datang ke sana dan mau lihat-lihat bisa ya Bu ya? Bisa sekali, monggo dipersilahkan ya. Kami buka, Senin sampai Jumat. Senin kita sampai jam 15.30, hari Mhm. Jumat kami sampai jam 11.30. Oke, teman-teman bisa langsung ya pergi ke Dinas Kearsipan yang ada di 3 lokasi tadi, yang di Ambarawa, kemudian di dekat alun-alun di sini ya Bu, Ya, alun-alun Ungaran alun-alun ya Bu, lama, Jalan Pemuda. Jalan Pemuda, sama satu lagi di Depo Arsip teman-teman. Kemudian kita, beralih ya Bu, Ya. topiknya, bagaimana sih Bu dengan fakta bahwa arsip dapat menjadi bukti hukum jika terjadi masalah di kemudian hari? Apakah Dinas, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang pernah menghadapi permintaan data terkait dengan gugatan hukum, Bu? Iya, ya ini betul sekali, Mbak. Ya. Jadi memang, salah satu fungsi arsip yang mungkin belum kita sadari adalah autentik dan terpercaya dan dapat menjadi alat bukti, Mmm. apabila itu diserahkan kepada kami ya. Misalnya untuk sengketa kepemilikan aset, sengketa kepegawaian maupun administrasi yang lainnya. Mmm. Jadi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang juga pernah menerima permintaan penelusuran, Mmm. peminjaman arsip untuk kepentingan pembuktian, baik yang, berasal dari instansi pemerintah maupun dari masyarakat, aparat penegak hukum, yang memerlukan melalui prosedur resmi. Biasanya kita Mhm. menerima surat permohonan. Jadi awalnya mungkin masih, berkunjung ya, jadi masih kita Tanya-tanya. berkunjung, tanya-tanya gitu, kemudian kalau memang ada yang diinginkan, maksudnya ada data yang memang diperlukan dan kami mempunyai, maka, yang bersangkutan atau pemohonnya bisa mengajukan surat permintaan. Nanti akan kami Oke. proses, nanti ada berita acara untuk peminjaman, kalau memang itu bisa dibawa, kalau tidak ya, alih media di sana. Oh Tuh, jadi gitu. kayak mungkin difotokopi atau apa nanti dikembalikan lagi semacam Oke, itu. berarti diizinkan ya Bu untuk Bisa seperti untuk itu? informasi yang memang terbuka yang sifatnya.
Tetapi Oke. kami kan juga menerima, arsip yang disimpan yang memang itu merupakan arsip rahasia yang tidak bisa, dikeluarkan kepada semua orang, itu juga kami menyimpan. Makanya pada awal tentunya kami berdiskusi dulu apakah arsip ini memang bisa untuk dipublikasikan atau tidak. Kalau memang bisa kami akan memfasilitasinya. Namun kalau tidak bisa tentunya kami akan menyampaikan solusi-solusinya ya, mungkin harus melalui karena kan kalau sudah diserahkan kepada kami ada berita acara itu juga tidak sembarang orang bisa Akses gitu mengakses ya. demikian, Oke oke, berarti mhm. tergantung sifatnya ya, Bu, Iya, ya? kalau dia arsip Oke, terbuka dan memang untuk masyarakat kami dengan senang hati akan membantu, tapi betul, memang ada beberapa arsip yang, sifatnya rahasia rahasia. dan tidak bisa dipublikasikan kami mohon maaf tidak Oke bisa. oke. Oke, Bu, kalau untuk perawatan terhadap arsip itu sendiri, apakah ada sih treatment khususnya? Kemudian bisa nggak dijelaskan apa sih do and don'ts-nya yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam treatment, terhadap penyimpanan arsip itu sendiri? Inggih. Dan itu memang nggih, Mbak, nggih, karena arsip itu aset informasi yang harus dijaga keutuhannya dan keautentikannya, jadi keasliannya. Mhm Jadi kalau secara umum kami ada kegiatan, yang namanya fumigasi, itu mhm. kami laksanakan 6 bulan sekali nggih. Jadi itu, melalui penyuntikan ke tanah untuk mencegah itu tadi ada rayap, Kayak semut, serangga, dan mhm juga mhm. ada tikus, itu yang secara umum. Tetapi kalau untuk secara arsip itu Mhm. sendiri ada do dan don'ts-nya Don'ts-nya. tadi ya. Untuk do-nya itu sebagai kita nggih, sobat pemilih tentunya menyimpan arsip di tempat dengan suhu kelembapannya yang terkontrol. Jadi Mmm, jangan sampai suhunya lembab atau mungkin juga terlalu panas. Kalau mmm, terlalu panas mungkin terpapar sinar matahari langsung nanti juga bisa, istilahnya kering heeh. atau keriput semacamnya. Mhm Kalau yang mhm. terlalu lembab juga nanti akan menyebabkan jamur dan semacamnya Mmm, sehingga juga bisa mempengaruhi kualitas dari arsip itu sendiri. Kemudian untuk fumigasi tadi dilakukan berkala, kalau kita punya arsip itu juga kadang-kadang selain kita biasanya kalau pribadi kita simpan saja nih, Mbak, nggih, mhm itu sesekali juga perlu kita buka, kita, apa ya, kena cahaya. Jadi biar tidak kadang kalau tahu-tahu lama disimpan, tahu-tahu ada rayap atau mungkin ada jamur semacamnya itu nggih. mhm. Jadi, selain itu juga bisa dilakukan dengan alih media atau digitalisasi. Jadi kalau untuk dulu kita nyimpennya pakai fotokopi ya, Mbak. Iya, betul. Sekarang kita bisa scan Mmm, penyimpanan itu untuk kitanya. Jadi selain kita punya yang asli, kita punya digital yang itu saya kira sekarang memang kita sangat membutuhkan dan bisa mobile kemana mana. oke. Dokumen itu bisa, kita digitalisasikan, ada yang kalau memang rahasia bisa kita digitalisasi sendiri atau mungkin pihak ketiga juga bisa Mmm, melakukan itu, nggih. Sedangkan untuk downs-nya, jangan menyimpan arsip di tempat yang lembab atau terkena air langsung. Nah, ini kadang suka lupa, kita ditumpuk-tumpuk aja, nggak pernah dibuka, nggak pernah kena sinar matahari, apalagi ya nggak pernah kena suhu yang, eee, suhu ruangan normal. Jadi arsip itu biasanya kalau di tempat kami juga AC itu tidak pernah berhenti, jadi tetap 24 jam karena untuk menjaga kelembapannya. oke. Dingin dan kelembapannya. Kemudian jangan dibolongi ya, kalau biasanya Mmm, kita mhm bikin mhm. arsip itu di lubang-lubang itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ada, perlakuan khusus untuk arsip-arsip tersebut. Jadi kita hanya masukkan di map gantung, kemudian kita gantung di, penyimpanan atau filing cabinet. Kalau untuk yang pribadi mungkin kita bisa punya file holder itu, Mbak. Jadi kita masukkan semacam kayak album, jadi Mhm mhm. jangan dilubangi, itu juga nggih. Jadi Oke, itu satu yang tidak boleh untuk arsip itu dilubangi. Demikian dilubangi. juga untuk surat-surat yang di kantor juga demikian nggih. Mhm. Jangan sampai nyimpannya pakai snell hacker itu. Nah, itu apalagi kalau yang arsip memang itu arsip penting dan jangka waktunya memang dia merupakan arsip yang statis dan memang berlaku terus itu harus semacam itu, jangan sampai dilubangi. Mhm mhm. Kemudian penjepit logam itu sebenarnya juga nggak boleh karena dia bisa berkarat. Nanti Yang juga triagonal clip itu ya ya, Bu? iya sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau Mhm. sudah disimpan tadi kami sampaikan ada map gantung, jadi dia benar-benar wujudnya utuh sebagai kertas tanpa ada tadi, ada apa ya, Mbak, berkarat ya, Mhm berkarat mhm. ataupun ada lubangnya gitu. Karena nanti itu juga merusak nilai autentikasinya juga, nilai informasinya bahkan mungkin ada yang bisa hilang juga nggih. Mungkin Hilang. kalau pas dilubangi kebetulan dokumennya agak marginnya ke kiri juga mungkin ada yang
hilang tulisannya semacam yang itu. hilang ya, Bu, Injih, ya? itu, Mbak, nggih. Oke. Oke, jadi teman-teman yang punya arsip di rumah yang lama nggak pernah dibuka nih mungkin setelah nonton podcast ini bisa langsung dibuka kembali, kemudian cahaya Diangin-anginkan, ya Bu, iya, diangin-anginkan supaya nggak lembab seperti itu. Terus jangan sekali-kali melubangi arsip, kemudian tadi juga nggak usah pakai ini penjepit dari besi ya, iya, diagonal takutnya clip kalau itu berkarat. biasanya akan membuat arsip jadi berkarat. Seperti itu tips dari Bu Yiyi. Kemudian Bu, selama periode 2005 sampai sekarang, KPU dan Dinas Kearsipan Kabupaten Semarang kan sudah menjalin kerjasama. Kerjasamanya ini banyak nih teman pemilih. Kita udah pernah datang ke Dinas Kearsipan untuk melihat langsung bagaimana sih arsip itu dikelola. Kemudian kita udah berkunjung ke depo arsipnya juga ya Bu. Kami juga mengirimkan teman-teman staf sekretariat untuk magang kearsipan di sana. Lalu kita juga sudah menyerahkan arsip statis yang kita miliki tempo lalu ya Iya, Bu, terima berupa kasih. C1 salinan waktu pemilu kemarin, dan saat ini kami sedang menyusun nota kesepakatan dalam rangka pemeliharaan dan penyelamatan arsip untuk kedepannya ya Bu. Selanjutnya, jika sobat pemilih membutuhkan bantuan data untuk mengakses data-data kepemiluan itu, bisa nggak sih Bu, eee, ini spesifik di data-data kepemiluan? Boleh nggak sih Bu kalau umpamanya ada yang pengen penelitian mungkin teman-teman, terus pengen, "Ah, aku kayaknya butuh data dari Dinas Kearsipan." Bisa dibantu nggak Bu? Lalu kemudian prosedurnya seperti apa? Nggih, Gitu Bu. nggih. Terima kasih, nggih. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rita, nggih. Alhamdulillah ini KPU sudah kerjasama dengan kami sebagai lembaga kearsipan daerah tadi nggih, beberapa kegiatan-kegiatan dan terkait dengan untuk peminjaman arsip tentunya sangat bisa sekali. Mmm, Monggo kami mempersilahkan ini juga sebagai, salah satu tugas kami, Mbak. Jadi mungkin kalau mencari data di sini karena kesibukan nggih, kesibukannya nanti tidak ada yang apa istilahnya, menemui atau bagaimana, monggo bisa datang ke tempat kami, nanti kami akan bantu data-data apa saja yang sudah diserahkan KPU yang memang di diinginkan untuk diketahui atau mungkin mencari di sana. Tentunya dengan tadi batasan-batasan yang kami sampaikan bahwa data itu adalah data yang memang bisa diakses untuk umum, mhm. kemudian bukan data yang bersifat rahasia, kami siap untuk membantu. Bapak Ibu atau teman-teman sobat pemilih bisa datang saja langsung ke depo arsip, tempatnya di belakang kalau Bapeda mungkin sudah pada tahu semua ya. Mhm. Jadi di belakang Bapeda itu monggo ke sana nanti bisa menyampaikan, data apa saja yang dibutuhkan dan kalau itu memang dari perorangan, yang penting ada data bahwa memang itu dia punya KTP, kemudian peruntukannya memang jelas bisa langsung pada kami, tetapi untuk instansi biasanya kami sebagai bentuk tertib administrasi dengan bersurat nanti akan kami layani untuk data-data yang diperlukan. Jadi memang itu tugas kami, jadi Bapak Ibu, di KPU ini karena datanya tentunya cukup banyak sekali, jadi kami bisa membantu menyimpankan yang nanti pada saatnya apabila diperlukan bisa diambil kembali atau digunakan untuk Oke. Jadi sebenarnya prosedurnya cukup simpel iya, teman-teman, tinggal datang bawa KTP, kemudian tujuannya jelas, nanti akan dibantu oleh Dinas Kearsipan, seperti itu. Ini mungkin terakhir Bu, iya, pertanyaan dari kami. Sebenarnya tantangan juga hambatan yang dihadapi oleh teman-teman di kearsipan sendiri dalam pengelolaan arsip itu apa aja Bu? Bisa di-share mungkin kepada kami? nggih. Ya kalau di kondisi saat ini ya memang banyak sekali tantangannya karena terutama merubah mindset tadi ya untuk Mmm, arsip itu sebagai, sesuatu yang tidak berharga bahwa arsip itu yang pertama itu, eee, merupakan hal yang memang sangat penting untuk saat ini dan masa lampau dan batasan kami, sekarang untuk SDM-nya. Jadi belum semua perangkat daerah di Kabupaten Semarang ini punya SDM arsiparis. Kalau toh ada juga basicnya bukan dari kearsipan. Jadi mmm, kami melakukan dari magang, kami menggunakan rekrutmen yang sebagai arsiparis yang latar belakangnya bukan dari arsiparis untuk nanti bisa bekerja sebagai arsiparis, bisa membantu pelaksanaan pengolahan arsip, penciptaan sampai dengan pemusnahan. Kemudian sarana dan prasarana.
saat ini depo kami alhamdulillah kondisinya juga bagus sudah, cuman untuk, kapasitasnya mungkin perlu ditingkatkan lagi Tingkatkan. sehingga kami bisa melayani perangkat daerah yang ada di Kabupaten Semarang maupun instansi vertikal yang ada di Kabupaten Semarang sebagai lembaga kearsipan daerah. Selain itu juga, tadi kalau sebagai kesadaran dari perangkat daerah untuk tertib administrasi. Mmm, Jadi ada yang sudah punya arsiparis tetapi dibebani tugas lain. Selain mmm, arsiparis itu tidak apa-apa, tetapi tetap sebagai arsiparis harus berjalan. Nah, ini yang masih perlu terus apa ya, kita sosialisasikan kepada teman-teman perangkat daerah lain tentang pentingnya kearsipan, tentang pentingnya eh, SDM kearsipan dan juga sarana dan prasarannya. Kemudian mmm, transformasi digital, ya, kami dituntut bisa mengelola arsip elektronik, termasuk menjaga kerahasiaan, menjaga keautentikannya, sementara infrastruktur teknologi informasi dan anggaran yang ada di tempat kami sebenarnya cukup lumayan kalau tidak ada Mbak Evi tadi. Kita Mbak masih efisiensi ada Mbak teman-teman. efisiensi, ya. Jadi tapi itu tidak menjadi apa ya, penghalang bagi kami. Kami tetap Mhm, bersemangat dengan apa yang ada di tempat kami dan kami juga siap membantu mungkin ada dari perangkat daerah maupun instansi vertikal, instansi pusat yang, akan apa ya, melaksanakan pengelolaan arsip, kami siap membantu untuk pendampingan dan itu tidak dipungut biaya. Termasuk untuk kegiatan sosialisasi ataupun mungkin, pelatihan-pelatihan, monggo kami punya arsiparis-arsiparis yang memang, nanti bisa membantu. Termasuk pelaksanaan Srikandi sebagai salah satu aplikasi, arsip yang berlaku secara nasional. nasional. Nah, itu nanti kalau ada kesulitan kami juga siap membantu untuk mungkin sosialisasi maupun pelatihan pelaksanaannya. Jadi begitu, Mbak. Kalau orang bilang tantangannya mesti ya anggaran itu jadi tantangan, SDM Mmm, jadi tantangan, ya itu. Tetapi bagi kami itu merupakan, kendala tetapi bukan menjadi penghambat. Jadi kami terus melaksanakan tugas-tugas kami, dengan keterbatasan kami sehingga bisa melayani untuk semua, perangkat daerah maupun warga masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu oke. prinsip kami. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman pemilih di rumah dari Bu Oi? Oh boleh nggih, untuk teman-teman pemilih terutama nggih, monggo sekarang mulai kita aware dengan arsip terutama nggih, arsip pribadi kita. Mhm, Ya, ini saya kira di mana-mana mesti begitu. Pada saat kita butuh mesti, "Butuh Kakak, di mana ini?" Kalau KTP kecil mungkin bisa masuk. Kakak, ijazah segala macam, monggo ditempatkan di satu tempat yang memang tadi seperti saya sampaikan, kalau di rumah punya feeling kabinet itu bagus karena dia dari besi, dia juga tidak akan dimakan rayap, api juga tahan, mhm, air juga kalau dia tidak maksudnya rapi, rapat itu tidak akan kena air, itu juga mhm, bagus. Tetapi kalau yang untuk pribadi mungkin kita bisa punya tadi clear holder tadi ya. oke. Jadi mulai kita simpanlah sekarang ijazah. Kemudian kalau kita sebagai pegawai ya mulai kita masuk sebagai CPNS, Mmm, kemudian nanti PNS, kemudian penghargaan kenaikan pangkat. Jadi pada saat nanti kita mau pensiun itu semua diperlukan karena harus ada iya, gitu ya. Jadi monggo kita mulai dari diri kita, kemudian nanti kalau memang kita bekerja di satu instansi juga kita bisa mulai dengan diri kita sendiri. mmm, Tadi seperti saya sampaikan arsipnya jangan dilubangi, kemudian jangan dikasih klip-klip atau mungkin ditekuk-tekuk semacamnya. Itu, oke. Mbak. Oke, seru sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dari KPU Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bu Oi pada podcast Akapela episode 3 ini. Dan teman pemilih, sampai berjumpa kembali di Akapela episode selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih. a cappella.